Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin. Kembali lagi bersama saya Pak Mul di pelajaran fikih, dan kali ini kita akan belajar tentang qirot. Sebelum ke pembelajaran, sudahkah kalian membaca tentang qirot? Harapan saya mesti sudah dibaca ya. Jadi qirot adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Qirot dilakukan pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila qirot menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi qirot merupakan salah satu jenis muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat, yaitu kerjasama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Akad qirot dalam fikih muamalah juga dikenal dengan nama mudharabah. Dalam istilah fikih, qirot diartikan daf'ur rajuli malahu ila akhara liyattajiru fihi ala ayyakuna lil amili juz'un sya'i'un minar ribhi yattafiqani alaih kan nisfi wa thuluthi minar ribhi ila akhirih. Yang maksudnya seseorang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pengelola akan mendapatkan bagian dari keuntungan yang telah disepakati, misalnya setengah atau sepertiga dari keuntungan. Dan pada dasarnya qirot hukumnya adalah mubah atau boleh, bahkan dianjurkan sebab pada qirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengadakan qirot dengan Sayyidati Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam. Dalam kenyataan hidup, ada beberapa orang yang memiliki modal tapi tidak sempat mengembangkannya. Sementara itu, ada orang yang memiliki kemampuan berusaha tetapi tidak memiliki modal. Nah, Islam di sini memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk qirot. Mungkin di lingkungan kita udah banyak terjadi, terutama di pedesaan, itu antara orang yang memiliki sawah, kemudian dia bekerja sama dengan pengelola atau pak tani dan sistem setengah atau sepertiga, atau dalam bahasa Jawanya itu disebut maro sama mertelu. Mungkin kalian udah sering dengar hal-hal yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yukridu qardon marrotaini illa kana kasodaqotiha marrotan." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dengan 2 kali pinjaman kecuali perbuatan itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun rukun dan syarat qirot adalah sebagai berikut. Untuk rukunnya, harus ada malik, pemilik modal, dan amil, pengelola modal. Ada modal usaha, yaitu harta ataupun yang lainnya. Ada jenis usaha, ada keuntungan, dan ada ijab dan qabul atau kesepakatan dan serah terima. Adapun syarat qirot, pemilik dan pengelola modal sama-sama dewasa dan berakal sehat. Pemilik dan pengelola modal sama-sama ikhlas, tidak ada paksaan. Diketahui jumlah modalnya baik oleh pemilik modal maupun penerima. Jenis pekerjaan ditentukan oleh penerima modal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang terakhir, kesepakatan modal hendaknya disepakati pada saat mengadakan perjanjian. Adapun bentuk qirot dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu qirot sederhana dan qirot bentuk modern. Yang pertama, bentuk qirot sederhana. Qirot ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW.
bahkan sebelum Islam datang. Qirot dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia, sebagaimana Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalankan perdagangan dengan sistem qirot dengan Sayyidati Khadijah. Rasulullah SAW selaku pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Qirot bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, kalau di pedesaan biasanya antara pemilik lahan dan Pak Tani. Pemilik lahan sebagai pemilik modal, sedangkan Pak Tani sebagai pengelolanya. Adapun bentuk yang modern, contohnya orang menabung di bank syariah yang prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah, dia mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk berusaha, sedangkan keuntungannya nanti untuk berdua dengan cara bagi hasil. Qirot disebut juga mudharabah. Adapun skema qirot seperti ini. Kita ambil contoh yang paling simpel saja yang ada di sekeliling kita. Ini antara pemilik modal atau pemilik lahan dengan Pak Tani sebagai pengelola. Jadi pada awalnya nanti pengelola Pak Tani ada perjanjian dengan pemilik lahan atau pemilik modal. Dan perjanjiannya ini berupa deal-dealan atau kesepakatan. Nantinya hasilnya akan dibagi separuh, setengah-setengah, atau dalam istilahnya maro, atau sepertiga atau mertelu. Kalau maro atau bagian setengah-setengah, pemilik modal, pemilik lahan nanti akan tetap menyuplai atau memberi jatah air, jatah pupuk seperti itu. Kalau sepertiga, biasanya pemilik modal lepas begitu aja. Pupuknya, airnya nanti akan dicukupi oleh pengelola. Nanti setelah panen, nanti sesuai kesepakatan. Kalau setengah, berarti hasil panen dibagi setengah, dibagi kepada dua, Pak Tani dan pemilik lahan. Kalau janjinya di awal sepertiga, maka sepertiga milik kembalinya itu ke pemilik modal, pemilik lahan, dan 2/3 kepada pengelola. Dan dari hasil inilah nanti menjadi modal lagi untuk tanam di musim yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Adapun larangan bagi seseorang yang sedang menjalankan qirot antara lain: 1. Melanggar perjanjian atau akad qirot. Yang kedua, menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. Ketiga, menghambur-hamburkan modal usaha. Yang terakhir, menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan syarak. Jadi kalau yang ini dilanggar, maka qirotnya menjadi batal. Dan yang terakhir adalah hikmah qirot. Kenapa kok qirot itu diadakan? Tak lain jawabannya karena qirot sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. 2. Menggalang ekonomi umat. 3. Mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Mengurangi pengangguran. 5. Memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan. 6. Mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jadi seperti itulah gambarannya qirot. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan kalau sudah bisa bertatap muka. Harapan saya mudah-mudahan wabah ini segera selesai dan kita bisa kembali tatap muka kembali. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap belajar, tetap semangat, karena insya Allah pekan depan kita akan ada ulangan harian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.